Yo nakama semua, di video kali ini kita akan membahas 10 karakter terkuat di Arc Elbaf. Arc yang penuh dengan raksasa legendaris, petarung hebat, dan kekuatan misterius yang mengguncang dunia One Piece. Inilah peringkat kekuatan karakter yang saat ini berada di Elbaf. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan konten One Piece terbaru. Di posisi 10 ada dua orang yang bisa dibilang satu paket, yaitu Dory dan Brogy. Mereka hadir kembali sebagai kesatria raksasa Elbaf. Dengan kekuatan fisik luar biasa dan teknik bertarung khas raksasa, mereka menjadi simbol kehormatan dan kekuatan Elbaf. Keberanian mereka saat menghadapi Gorosei di Arc Egghead layak diacungi jempol. Bahkan kayak gak nyangka mereka sehebat sekarang, padahal dulu mereka dengan mudah dikalahkan oleh Mr. Tree. Namun kalau dalam kekuatan basic, Mimin rasa Dory dan Brogy masih susah untuk bersaing dengan karakter seperti Jinbe. Tetapi saat ini Dory dan Brogy mendapatkan kekuatan iblis setelah Imu memberikan mereka berdua kontrak iblis yang membuat mereka semakin kuat dan mendapatkan kekuatan keabadian serta regenerasi super. Daya tahan tubuh raksasa saja sangat kuat sekali, apalagi ditambah dengan regenerasi super dan keabadian. Jelas sekali mereka pantas masuk dalam jajaran ini. Di posisi ke-9 ada Saint Sommers. Kekuatan yang dimiliki Sommers sangat menyusahkan sekali pada Arc Elbaf ini. Sommers memakan buah iblis Iba-Iba Nomi, buah iblis tipe paramesia yang memberinya kemampuan untuk menciptakan dan mengendalikan tanaman berduri. Setelah tanaman berduri itu tercipta, ia dapat melilitkannya di tubuhnya atau mengikatnya di sekitar target yang dipilihnya, bahkan ke beberapa orang sekaligus. Jika seseorang mencoba melakukan kontak fisik dengan orang yang terlilit tanaman duri, mereka akan terluka oleh duri-duri tersebut. Selain itu, duri-duri tersebut dapat dibuat tidak terlihat, sehingga memudahkan seseorang untuk jatuh ke dalam perangkap Sommers. Kehebatan Sommers ditunjukkan dengan dirinya yang mampu mengalahkan mantan Vice Admiral, yaitu Jaguar di Saul. Selain kuat, dia memiliki pengalaman pertarungan melawan beberapa petarung hebat. Buktinya, Gaban mengenal Sommers, dan nampaknya ini berkaitan dengan kejadian God Valley. Selain kuat, Sommers juga memiliki kekuatan keabadian yang membuatnya memiliki kekuatan regenerasi super. Namun di chapter terbaru, regenerasi super itu tak bekerja secara maksimal karena kekuatan serangan dari sekuper Gaban. Di posisi ke-8 ada Gunko. Karakter ini merupakan karakter baru bersama para kesatria suci yang muncul dalam Arc Elbaf. Sebenarnya Mimin juga mau masukin Samrock dalam daftar ini, namun nampaknya Samrock bergegas pergi ke Merijoa karena di sana musuh sedang menyerang. Kembali ke Gunko, karakter cewek dengan penampilan aneh yang tidak memakai celana ini memakan buah iblis Aro Nomi, kekuatan anak panah yang sangat berbahaya. Dia bisa membalikkan serangan musuh sehingga bisa menjadi senjata makan tuan buat para musuhnya. Selain itu, dia memiliki keabadian seperti Gorosei yang membuatnya bisa beregenerasi. Meskipun sebelumnya ia diledakkan oleh peluru Pop Green Usopp, namun Gunko berhasil bangkit. Pada arc ini dia bahkan bisa mengalahkan Jinbe dan Brook dengan mudah, sehingga membuat Gunko layak di nomor ini. Berikutnya di nomor 7 ada Saint Killingham. Killingham memakan Ryu Nomi model Kirin, buah iblis tipe Mythical Zoan yang memberinya kemampuan untuk berubah menjadi Kilin bertanduk satu dan berleher panjang. Killingham tampaknya telah membangkitkan kekuatan buah iblis ini karena dia berhasil mempertahankan kepribadiannya, seperti yang ditunjukkan oleh pita asap menyala di sekitar kepala dan tubuhnya saat ia berubah. Killingham memiliki kemampuan untuk menyebabkan orang lain tertidur dari jarak jauh. Diperlihatkan dengan kelompok anak-anak raksasa yang pingsan sekaligus dan kemudian berjalan sambil tidur menuju lokasi yang diinginkan. Dia juga dapat mewujudkan mimpi orang-orang yang sedang tertidur, menciptakan makanan dari mimpi seseorang, di mana dia bisa menciptakan garam dari mimpi Sommers, dan mewujudkan monster yang disebut MMA yang ukurannya jauh lebih besar daripada raksasa. Kemampuan ini dapat menyebabkan kehancuran yang luas dengan sendirinya dan menjadi lebih mematikan ketika digunakan bersamaan dengan kemampuan buah iblis lainnya, seperti kemampuan Iba-Iba Nomi milik Sommers untuk mengubah korbannya menjadi perangkap kematian.
Soal fisik terbukti Killingham cukup kuat. Ia mampu mengalahkan bajak laut raksasa veteran seperti Kiba dengan mudah. Pada mode hybridnya, Killingham adalah seorang pria dengan penampilan seperti ras manusia ikan dengan gigi-gigi yang tajam. Sejauh ini Killingham ternyata menahan kekuatannya. Namun saat Imu datang, Killingham bilang dia tidak akan menahan diri lagi. Killingham bisa dibilang adalah karakter yang paling menyusahkan saat arc Elbaf ini, di mana monster yang ia ciptakan tidak memiliki konsep kematian, sehingga ia bisa menghidupkan kembali monster yang telah mati dengan meniupkan trompet unik yang ia miliki. Di posisi ke-6 ada Sanji. Dengan power up genetis dari teknologi Germa dan kombinasi haki observasi yang presisi, Sanji adalah salah satu petarung terhebat di arc Elbaf ini. Pada arc Egghead, dia berhasil memberikan serangan yang sangat fatal kepada salah satu Gorose. Namun saat ini Sanji belum mencapai level Gaban yang bisa memperlambat regenerasi. Tetapi itu hanya masalah waktu saat Gaban memberitahu cara melukai para kesatria suci kepada Sanji. Maka kehadiran Sanji akan menguntungkan kru Mugiwara dan para raksasa Elbaf. Ifrit Janbe yang Sanji miliki apabila dipadukan dengan haki spesial akan menghasilkan kerusakan yang sangat fatal pada para kesatria suci. Sebelumnya kita lihat kalau jurus gabungan Sanji, Franky, Bonnie, dan Luffy berhasil menghempaskan Saint Marcus Mars kembali ke Merijoa. Di posisi kelima ada Roronoa Zoro. Zoro berada di posisi kelima, dan ini bukan tanpa alasan. Bersama Sanji yang dianggap sebagai calon sayap Raja Bajak Laut, Zoro pastinya telah semakin kuat pasca arc Egghead. Duel benturan haki saat melawan Nusjuro menunjukkan kalau Zoro bisa beradu kuat melawan petarung top tier dari pemerintah dunia. Namun sama seperti Sanji, Zoro belum mengerti bagaimana melukai kesatria suci secara maksimal seperti kekuatan Gaban. Maka power up Zoro nantinya akan bisa menebas para kesatria suci hingga regenerasi mereka tak berjalan secara sempurna. Zoro mungkin lebih berbahaya karena dia telah membangkitkan Haosoku Haki sebelumnya. Maka penggabungan teknik 3 pedang dan haki raja adalah ancaman yang nyata untuk kesatria suci atau bahkan Imu sendiri. Di posisi keempat ada Scooper Gaban. Kemunculan Scooper Gaban, mantan tangan kiri Goldie Roger, jadi kejutan besar di Elbaf. Setelah puluhan tahun menghilang, ia kembali dengan kekuatan haki luar biasa dan pengalaman bertarung dari era legendaris. Dalam chapter terbaru, setelah terluka oleh serangan Gunko, Gaban akhirnya dirawat oleh Gerd. Lalu saat Hairudin mengatakan jika Gaban adalah orang nomor 3 dalam bajak laut Roger, Gaban langsung membantahnya. Dan dia mengatakan kalau dia adalah orang nomor 2. Hal itu bisa menjelaskan kalau Gaban dan Rayleigh itu kekuatannya setara atau sama hebatnya sebagai sayap Raja Bajak Laut. Aura persaingan Gaban dan Rayleigh seperti Zoro dan Sanji, yang pastinya menunjukkan bahwa mereka layak jadi sayap Raja Bajak Laut dan memiliki kekuatan seorang monster. Gaban juga adalah orang yang mampu memberikan serangan fatal pada kesatria suci dengan kehebatan haki yang ia miliki. Oleh karena itu, Gaban adalah karakter penting dalam arc Elbaf ini. Informasi tentang cara melukai makhluk abadi akan ia ajarkan kepada Luffy dan nakamanya. Meskipun sudah tua dan sekarang terluka, kehadiran Gaban memang di luar ekspektasi kebanyakan penonton. Dianggap sudah melemah, tapi Gaban tetaplah petarung hebat dengan kemampuan memotongnya yang patut diacungi jempol. Dia adalah tukang jagal dengan kapak legendarisnya. Di posisi ketiga ada Loki. Loki sangat kuat dan besar bahkan di antara para raksasa. Loki kira-kira seukuran dengan Oars yang membuatnya sebesar raksasa kuno. Dia menganggap dirinya sebagai prajurit terkuat di seluruh Elbaf dan banyak raksasa percaya bahwa Loki memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia jika ia dibebaskan sekali lagi. Ketika ia melawan ayahnya sendiri yaitu Raja Harald, Loki membunuh lebih dari 100 prajurit raksasa dan beberapa dari mereka yang dibunuh memiliki darah raksasa kuno. Dan Loki juga membunuh ayahnya sendiri yang dianggap sebagai prajurit hebat dan memiliki darah raksasa kuno juga. Dan yang selamat dari insiden maut itu adalah Jarul dan Loki sendiri. Sebagai pengakuan atas kemampuannya, pemerintah dunia mengeluarkan bounty khusus sebesar 2.600.000.000 berry untuk Loki.
Meskipun secara spesifik dibalik mengapa bounty itu dianggap khusus, sampai saat ini belum diketahui. Pertimbangan khusus ini telah menyebabkan dia ditawari posisi di antara para kesatria suci. Nah, bayangin aja, raksasa sekuat Loki dikasih kekuatan keabadian. Ini sih akan menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Daya tahan tubuh Loki tampak fenomenal karena ia telah dirantai oleh batu laut selama hampir 6 tahun. Namun ia belum menyerah pada iklim beku di dunia bawah Elbaf. Setelah ia dipukuli berulang kali oleh Gunko menggunakan kekuatan buah iblisnya dan ditusuk di dada oleh beberapa pedang raksasa dari kekuatan Cerberus Shamrock, Loki dapat berdiri segera setelah dibebaskan dari rantainya oleh Zoro. Dia lalu mengangkat palunya yang bernama Raknir dan memukul pohon Adam dengan sangat keras dan memunculkan petir yang membuat kebakaran di cabang nomor 8. Loki memiliki kecepatan reaksi yang mengagumkan dan mampu menghindari serangan Gear 4 Luffy saat ia terikat dan ditutup matanya. Kekuatan Loki juga benar-benar mengerikan bahkan menurut standar para raksasa. Hal itu karena ia cukup kuat untuk membunuh ayahnya bersama dengan 100 prajurit raksasa sendirian. Pada usia 10 tahun, ia bahkan mampu membunuh banyak binatang buas di dunia bawah Elbaf dan menjadi bos para hewan di dunia bawah. Loki telah memakan buah iblis yang tidak disebutkan namanya. Jenis dan kekuatannya saat ini tidak diketahui, tetapi konon buah ini adalah buah legendaris yang sangat diinginkannya, hingga ia harus membunuh ayahnya sendiri. Di posisi kedua ada Monkey D. Luffy. Tentu saja Luffy sang Yonko berada di posisi kedua. Gear 5 di Arc Egghead menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan yang absurd, bahkan ketika melawan lebih dari satu anggota Gorosei sekaligus. Luffy tidak hanya menjadi simbol kebebasan, tetapi juga kekuatan yang mampu menandingi penguasa dunia. Di Elbaf dia bukan hanya petarung utama, tetapi juga harapan terakhir untuk menghentikan kekacauan yang melanda dunia. Sama seperti Zoro dan Sanji, besar kemungkinan Luffy akan mendapatkan pengarahan dari Gaban tentang bagaimana cara melukai kesatria suci. Haki Raja nampaknya akan sangat berguna dalam pertarungan melawan Imu. Seperti yang kita tahu, saat Haki Raja Joy Boy yang disegel dalam tali simpul Emmet keluar, membuat seorang Imu gemetar akan kekuatan Haki Joy Boy. Dan yang menarik, kemarin Imu bilang waktu ngerubah Brogy menjadi iblis, kalau akal sehat dan logika tidak lagi membelenggu kalian. Nah, kayaknya konsep kekuatan Imu ini gak jauh beda sama kekuatan Nika, di mana sama-sama memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Nah, bayangin kalau gelutnya Luffy lawan Imu nantinya kayak Toon Force beneran, dunia kartun yang dibawa ke universe One Piece. Pastinya bakal seru dan menarik untuk ditonton. Dan inilah posisi pertama, yaitu Im-sama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sosok misterius ini muncul langsung di medan tempur. Imu tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi ia juga mengendalikan kekuatan kuno dan mungkin berkaitan dengan senjata purba atau sesuatu yang bahkan lebih gelap dari itu. Imu datang dengan merasuki tubuh Gunko dengan penampilan menunjukkan sayap dan buntut iblis serta senjata Trisula. Belum ke-reveal gender dari Imu, apakah dia cowok atau cewek, tapi yang jelas dia kuat banget. Apalagi saat ia mengeluarkan buku sihir dan mengubah Dory dan Brogy sama bawahannya jadi pasukan raksasa iblis. Konsep ini susah banget untuk dilawan. Ya, mungkin alasan Oda munculin kekuatan Haki di One Piece karena kekuatan pemerintah dunia udah gak ngotak banget. Tapi yang bisa kita notice, si Imu ini ternyata juga punya kekuatan Haki Raja yang sangat kuat. Belum tahu lebih kuat mana kalau dibandingkan sama kekuatan Joy Boy. Tetapi udah jelas basic kekuatannya Imu ini susah banget untuk dilawan, ditambah kekuatan iblis yang ia miliki. Harapan terakhir mungkin cuma Luffy sebagai pemilik kekuatan Sun God Nika yang bisa mengimbangi Imu di Arc Elbaf ini, sambil nunggu kekuatan buah iblis legendaris apa yang dimakan sama Loki. Mungkin dengan gabungan kekuatan Luffy dan Loki bisa ngusir Imu dari Elbaf. Oke, itulah 10 karakter terkuat di Arc Elbaf versi anime Nogi. Tentu saja daftar ini bisa berubah tergantung perkembangan cerita, tetapi untuk saat ini mereka adalah yang paling dominan di medan pertempuran Elbaf. Lalu siapakah karakter favorit kalian di arc ini? Apakah kalian setuju dengan peringkatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata Mimin pamit, undur diri.
Adios.